Pagi teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya lagi bareng sama saya Wayan. Nah, teman-teman, saya baru aja sampai di Bukit Kelangon, wisata di daerah Yogyakarta. Ini sekarang jam 6 pagi. Saya camping tadi di teras Merapi di bawah, dan saya sudah lagi ada di Bukit Kelangon. Saya akan coba untuk muncak Merapi hari ini. Setelah kemarin Desember gagal, akhirnya coba untuk di bulan April. Tapi sayangnya sekarang jam 6, kalau kelihatan, nah, Merapinya setengah-setengah tertutup awan teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Eh, kita akan, sudah terbuka. Jadi kita bisa ke atas. Oke, kita siap-siap dulu. Nanti kita langsung footage-nya langsung live ya. Oke, yuk lanjut. Pagi teman-teman, selamat datang di channel YouTube. Saya lagi bareng sama saya Wayan. Nah, teman-teman, pagi ini saya sudah berada di tempat wisata Bukit Kelangon di daerah Yogyakarta. Pagi ini saya akan coba muncak ke Merapi dengan menggunakan drone 8 inci saya, Speedy Mario 8 inch yang sudah saya persiapkan kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Jadi sudah saya persiapkan untuk muncak Merapi. Dan ini baru kesampaian ya. Sebenarnya kemarin di bulan Desember 2024 saya sudah kesini, tapi memang di Desember itu cuacanya masih kurang bagus ya, hujan terus. Jadi kemarin Desember saya kesini dan Merapi tertutup. Dan syukurnya di bulan April ini, di tanggal 16 2025, saya berkesempatan untuk melihat Merapi secara langsung dengan view yang clear ya, tidak ada awan di sekitar lerengnya, hanya ada asap tebal di atas ya, di puncak Merapinya. Kali ini saya nggak sendirian, saya bareng teman saya Om Gebi. Dia ikut live streaming dengan DJ Flyups. Jadi dia juga ingin tahu nih puncak Merapi itu seperti apa sih dengan menggunakan drone ya. Oke, di penerbangan perdana ini saya nggak akan mepet-mepet dulu teman-teman, karena saya masih harus observasi jalur yang saya lalui, lalu observasi sinyal video maupun remote saya ya teman-teman. Ini saya pakai goggles tuh, lalu drone-nya saya pakai DJI O3. Oh ya, ini rekamannya pakai rekaman asli dari DVR-nya O3 ya teman-teman, yang saya set auto dengan kualitas 4K. Sebenarnya saya pakai GoPro juga, tapi entah kenapa hasil GoPro-nya, banyak yelow-nya teman-teman. Akhirnya saya putuskan untuk memakai rekaman O3 dengan audio yang saya ekstrak dari GoPro. Jadi suara drone ini sebenarnya adalah suara drone dari GoPro ya teman-teman. Jadi videonya dari O3, audio dari GoPro. Oke, ini di jarak 1,6 Mbps saya sudah mulai turun, walaupun masih bermain di sekitar 30 Mbps untuk videonya. Dan entah kenapa link quality saya dari tadi naik turun ya teman-teman, di bawah 100%. Lalu sinyal DBM saya sudah mulai tinggi di minus 95. Saya nggak tahu nih apakah ada intervensi sinyal di sekitar sini atau gimana, saya kurang tahu juga ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba terus. Kalau memang nyaman saya akan coba observasi di sekitar puncak Merapi. Tapi kalau kurang nyaman saya akan kembali pulang. Sekali lagi, ini penerbangan perdana saya ke puncak Merapi. Saya tidak akan terlalu mepet dan tidak akan terlalu lama di puncaknya teman-teman. Oke, ini jarak sudah di 2,5, sudah mendekati lereng Merapi, sudah di bagian pasir-pasir. Saya nggak tahu nih nama tempatnya apa ya, maksudnya ini patahan belahan seperti ini, saya nggak tahu nih apa nih. Nah, mungkin teman-teman yang tahu mau di komen. Nah, ini sinyal video sempat drop di berapa tadi ya, 20 Mbps ya, tapi masih oke ya. Oke, saya terus lagi. Dan syukurnya hari ini angin juga tidak terlalu kencang teman-teman. Ini drone saya sempat masih bisa terbang dengan kecepatan di atas 40 km per jam. Oke, ini saya coba mendekat. Saya coba mendekat ya
mendekat ke lerengnya. Dan jujur ini pengalaman yang luar biasa buat saya, teman-teman. Selama ini saya nonton videonya Om KBS, Om Jeff, ya, Om Jeffrey, lalu teman-teman yang lain yang sering muncak Merapi. Dan memang kalau nonton YouTube dengan live langsung seperti ini, ini sih luar biasa, teman-teman. Buat saya ini luar biasa nih, amazing banget ya. Bisa muncak ke Merapi dengan melihat segitu detailnya Merapi melalui goggles secara langsung, teman-teman. Ya mungkin kalau nonton YouTube kurang ya, tapi kalau dengan merasakan seperti ini, wow, amazing banget. Oke, ini saya coba Mbps saya drop di 5 Mbps. Ini saya coba tinggikan drone. Untuk radio so far masih bagus ya, walaupun link quality saya bermain di bawah 100%, tapi masih oke lah. Nah, ini yang saya khawatirkan adalah sinyal daripada video nih. Daripada gagal saya ini udah drop dari tadi ya, di bawah 15 Mbps. Ini saya coba untuk terbang lurus menuju kawah ke pusatnya, tapi ternyata ini asapnya mengarah tepat ke drone saya. Drone tadi sempat bergetar kencang ya. Dan ini akhirnya saya belok lagi. Nah, tadi itu sempat kelihatan tuh kubah Baradaya sedikit ya. Ini saya turun lagi ke bawah, teman-teman, untuk mencoba lagi dari sisi bawah, tidak langsung direct ke kubah lava tengahnya ya. Oke, flying time masih di 5 menit. Baterai juga masih banyak, teman-teman. Baterainya masih di 3,6. Saya pakai 8000 mAh Li-ion 6S dari Thunder X ya. Ini masih banyak sebenarnya, baterainya masih di 3,6 ya. Oke, saya coba untuk naik lagi. Kali ini agak sedikit mepet ya, karena tadi kalau kita lurus itu langsung kena kepulan asap dari kubah lava tengahnya. Oke, saya coba paksakan walaupun Mbps saya drop lagi di bawah 15 Mbps. So far untuk sinyal radio masih bagus, hanya sinyal video aja nih yang dari tadi naik turun ya. Padahal saya sudah pakai antena helikal dari ORT. Lalu untuk di drone-nya saya pakai Pagoda ORT. Ini masih kurang bagus juga, saya nggak tahu nih. Karena apakah karena ada intervensi sinyal atau gimana, saya kurang tahu ya, teman-teman. Dan ini lagi-lagi saya terkena semburan asap lagi. Tapi saya tetap maju, lebih enak daripada yang pertama. Nah, di depannya adalah kubah lava kubah lava Baradaya yang lagi aktif-aktifnya. Nah, kalau mau ngelihat guguran lava pijar ada di kubah lava Baradaya. Itu kalau mau take off lewat pos pengamatan Merapi di Babata di daerah Magelang. Next time lah ya, kalau saya punya waktu lagi, berkesempatan take off dari pos pengamatan Merapi Babadan di Magelang bareng teman-teman. Kalau bisa nih bareng teman-teman yang biasa take off dari pos pengamatan Merapi. Oke, ini saya putuskan untuk pulang. Cuma sebelum pulang, sekali lagi saya mau lihat Merapi untuk terakhir sebelum saya balik ke arah home point. Sebenarnya jarak dari Kelangon ke Merapi itu nggak terlalu jauh, teman-teman. Kurang lebih 3,9, hampir 4 kilo lah. Jadi memang jaraknya nggak terlalu jauh kalau kita take off dari Kelangon. Oke, ini saya putuskan untuk balik. Walaupun baterai masih boleh bilang banyak ya, 3,5 volt masih oke banget. Tapi nggak apa-apa, saya sengaja spare baterai karena seperti yang bilang dari awal, saya masih observasi. Karena ini pulangnya juga saya sedikit kebingungan karena saya nggak bisa lihat home point saya. Ini saya mengikuti arah home direction daripada GPS saya. Dan ini home directionnya agak sedikit kurang update, dalam artian dia agak sedikit ada delay. Nah, jadi terkadang kalau kita belok kanan dia baru menunjukkan belok kanan gitu. Kalau kita lurus dia belok ke kiri gitu.
Ini saya ngikutin, makanya gerakan drone saya agak-agak aneh karena saya mengikuti arah panah dari home direction yang agak sedikit delay, nggak langsung menunjukkan apa namanya arah pulang. Nah tadi saya nggak sadar kalau sudah melewati apa tadi ya, bukit gitu ya. Itu patokan saya sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, ini masih apa namanya, masih tinggi ya. Jadi sinyal masih bagus dan saya hanya berpatokan kepada home direction sama home distance. Ini home distance saya sudah mulai turun. Saya hanya mengikuti itu, lalu mengikuti arah panah ya. Ini pelan-pelan. Ini beneran, ini arah panah ini ngaco ya. Home direction tuh ngaco, nggak update gitu ya teman-teman. Jadi ini saya berputar kembali, berharap home directionnya sudah normal, tapi kayaknya masih error teman-teman. Jadi apa ini pelajaran buat saya lah, dalam artian tidak harus berpatokan kepada home direction yang ada di OSD, tapi kita juga harus mengingat ya home point kita di mana secara visual teman-teman. Ini bahaya nih kalau nanti saya tiba-tiba lerengnya tertutup awan, kelar deh. Syukurnya hari ini awannya nggak terlalu nggak terlalu, bukannya nggak ada, memang nggak ada, tapi memang tidak tertutup lerengnya. Oke, ini home-nya sudah benar, home direction-nya. Nah di depan itu ada awan yang seharusnya bisa saya tembus ya, awan tipis sebenarnya itu. Nah di sini lagi-lagi home direction ngaco, seharusnya ke kanan, ke arah barat, ini dia ke arah kiri, ke arah timur. Nah ini drone saya ke kiri, dan saya baru ngeh ketika jarak distance saya bukannya berkurang malah menambah. Akhirnya saya putuskan untuk balik kanan. Nah ini sempat MBPS saya drop karena saya kelewatan ya kelewatan dari home point-nya. Ini sudah benar, jarak sudah mulai turun lagi, dan ini home direction-nya sudah benar, dan saya sudah bisa melihat home point saya teman-teman. Ada leganya. Agak sedikit deg-degan juga ya ketika pulang, jadi memang harus tahu, harus ingat home point kita ya secara visual teman-teman. Nggak boleh terlalu mengandalkan OSD ya, instrumen di OSD kita. Oke, ini saya berputar sebentar karena saya masih terlalu tinggi, masih di sekitar 100 meter ketinggian saya. Nah itu sudah kelihatan wisata Bukit Kelangonnya. Nah ini saya berputar kembali sekali lagi untuk menurunkan ketinggian. Ini masih di sekitar 80 meter. Berputar sekali lagi. Ini sebenarnya bagus banget cuacanya sih. Oh ya, ini nggak pakai ND filter ya teman-teman. Saya lupa pakai ND filter. Mungkin kalau pakai ND filter jauh lebih bagus, tidak terlalu bright mataharinya. Oke, ini teman-teman sudah ketinggian sudah di bawah 50 meter. Sebentar lagi saya landing. Itu saja video hari ini, percobaan pertama untuk Puncak Merapi dari Kelangon. Terima kasih yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa subscribe dan like videonya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya terlalu update untuk video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, itu saja. Sampai jumpa lagi nanti di penerbangan saya selanjutnya. Semoga saya bisa Puncak Merapi lagi di lain waktu. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.